Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dalam suasana iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Kemudian kita senantiasa bersalawat bertaslim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mengetahui setiap manusia memiliki musuh di dalam dirinya, dan terutama musuh kita adalah setan. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah pernah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Maka sebagai manusia kita dituntun dan dituntut untuk senantiasa menjadikan setan itu sebagai musuh yang nyata, sehingga di dalam diri kita ini, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa setan itu berada dalam diri manusia seperti peredaran darah. Inna syaitani, sesungguhnya setan itu tajri, mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala harus mampu mengalahkan setan tersebut. Dan kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang lemah. Kaidahunna yasir, kaidahum yasir. Setan itu sangat lemah sekali. Akan tetapi dia bisa menjadi kuat apabila dia memakai media atau mediator di dalam mengalahkan manusia. Itulah sebabnya setan senantiasa memperdaya manusia agar supaya tertipu muslihat olehnya dengan menggunakan hawa nafsu. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia ini sesungguhnya dibekali dengan akal yang akan menjadikan ia lebih mulia dari malaikat ketika mengamalkan perintah Allah secara utuh. Kemudian bisa saja dia lebih hina, lebih durjana daripada setan ketika dia tertipu, terpedaya dengan godaan-godaan setan tersebut. Maka salah satu yang menjadi media setan dalam mengalahkan manusia adalah hawa nafsu tersebut. Ketika hawa nafsu yang dominan, maka manusia akan cenderung menjadi memiliki sifat-sifat hewani, memiliki sifat-sifat angkara. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan 1 bulan dari 12 bulan ini sebuah bulan puasa yang akan menjadikan manusia memanajemen dirinya agar mampu mengalahkan musuh-musuh dirinya sendiri, yaitu setan. Itulah sebabnya bulan puasa ini adalah sebagai bulan mujahadah. Ramadan adalah sebagai bulan mujahadah, bulan untuk berperang melawan setan yang terkutuk tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut sebagai bulan mujahadah? Karena sesungguhnya pada bulan Ramadan ini kita dituntut untuk betul-betul berjuang untuk mengalahkan diri sendiri, untuk mengalahkan hawa nafsu yang berada dalam diri kita sendiri. Dan kita mengetahui bahwa hawa nafsu tersebut itu akan lebih cenderung bergejolak di dalam jiwa kita apabila kita dalam keadaan kuat. Ketika kita lemah, maka hawa nafsu itu secara psikologis kita akan menjadi lemah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, proses berpuasa itu adalah proses jihad, proses berjuang, proses mujahadah, kesungguhan. Untuk apa?
untuk mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini. Kita berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu tersebut. Tentunya dalam berjuang tersebut kita tidak bisa tanpa media. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar supaya berpuasa, sehingga hawa nafsu kita itu lemah, sehingga jiwa kita lebih tenang, kemudian kita lebih fokus untuk menjalankan ibadah. Karena sesungguhnya puasa ini adalah tameng, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah mengatakan, ya ma'syarus syabab man istata'a 'alaikumul ba'ah falyatajawwaz fa illam yastati' fa 'alaikum bisyam fa innahu lakum wija. Wahai para pemuda yang sudah memiliki gejolak jiwa dalam berhubungan intim, menikahlah kalian. Apabila kalian tidak sanggup secara ekonomi tapi ada keinginan, maka berpuasalah kalian, karena sesungguhnya puasa itu adalah tameng. Jadi puasa ini sesungguhnya adalah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjuang. Maka hawa nafsu yang di dalam diri ini harus kita manage dengan baik agar supaya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berpuasa, kita dituntun bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Ada kaitan-kaitan di mana kita harus menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW supaya kita menjadi insan yang takwa tadi. Kita berjuang, kita melakukan mujahadah. Salah satu yang kita lakukan itu adalah al-imsak, menahan diri. Dari apa? Dari makan dan minum. Ketika kita tidak makan, ketika kita tidak minum, maka perut kita ini kosong, kotoran itu tidak ada, seolah-olah kotoran itu semakin berkurang, sehingga perut ini terisi dengan nilai-nilai kebaikan karena kita sudah mengosongkannya. Tentunya ketika kita makan apa saja, maka perut ini akan terisi dengan makanan-makanan sehingga kita merasa diri kita hebat, sehingga apapun ingin kita lakukan. Ditambah lagi nanti alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ada yang membisikkan seperti ini dan seperti itu, yaitu kerjaan daripada syaitan, yaitu al-khannas. Nah, ketika kita dihauskan, kita dilaparkan, maka disitulah kesadaran diri bahwa haus dan dahaga itu menjadikan kita lemah secara fisik, tetapi kuat secara mental. Di mana kekuatan kita di situ? Kita mampu mengendalikan diri. Dan kekuatan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mampu mengendalikan diri karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang mampu mengendalikan diri, disinilah seseorang menjadi mujahid yang sesungguhnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Jadi, orang-orang yang beriman kepada Allah tidak hanya makan dan minum saja yang ditahan, tetapi dia ikuti rentetan-rentetannya itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwa orang-orang yang berpuasa ketika mendapat sebuah fenomena di mana dia terusik atau terpantik untuk marah, maka Rasulullah mengatakan, ketika kalian dalam kondisi seperti itu, katakan inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Kenapa? Karena yang dijaga dalam berpuasa itu bukan hanya makan dan minum saja, bukan hanya syahwat saja, tetapi termasuk perilaku juga harus terjaga. Perilaku terjaga ketika orang mengajak, semisalnya mengajak berantem atau mengajak marah atau mengajak untuk berghibah ria, maka qul inni shaim, katakan aku sedang berpuasa. Itulah perjuangan untuk mendapatkan lisan yang baik, hati yang bersih, maka perlu dibentengi dengan berpuasa tersebut. Sehingga dalam prakteknya yang 30 hari kita berpuasa, kita jaga makan dan minuman, kemudian kita jaga ucapan, lisan, hati, karena sesungguhnya saya sedang berpuasa. Inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa, adalah sebuah proses mujahadah yang panjang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah An-Nazi'at
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang yang taghut, misalnya orang-orang wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang tagha, orang-orang yang melampaui batas, kemudian kehidupan dunia mengalahkannya, maka neraka jahim tempat tinggalnya. Orang-orang yang takut dengan Rabb-nya, kemudian dia mengamalkan perintahnya, maka surga bagi tempat tinggalnya. Maka orang-orang yang mampu menahan diri, memanage diri, mengendalikan diri, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, dan ini merupakan perilaku orang-orang yang berpuasa. Dan ketika ada orang-orang yang senantiasa melakukan taghut, kemudian menurutkan hawa nafsunya, tidak peduli dengan sekitarnya, maka dia menjadi orang-orang yang terkalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga dia menjadi masuk ke dalam api neraka. Maka oleh sebab itu, bahwa Ramadan ini adalah bulan mujahadah, sebagai ajang untuk berjihad, untuk mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam diri. Maka mari kita jaga lisan kita jaga makanan kita jaga minuman kita. Yang diharapkan dari semua ini adalah bahwa 11 bulan yang akan datang, kita mampu mempraktekkan nilai-nilai Ramadan ini dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi insan-insan yang bertakwa, dan semoga itu bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.